kami perwakilan dari kampus Akper Curug yang akan melakukan penyuluhan mengenai cara sederhana cegah korupsi di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya Desika Anggraini sebagai moderator yang akan memandu jalannya penyuluhan kita pada siang hari ini, dan rekan saya Yulia Puskasari sebagai pemateri pada presentasi hari ini. Baiklah, di sini kami meminta ketersediaan waktunya selama lebih kurang 10 menit untuk rekan-rekan memperhatikan jalannya penyuluhan pada siang hari ini. Dan apabila ada pertanyaan nanti, boleh ditanyakan pada sesi tanya jawab. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada pemateri dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan nih cara sederhana cegah korupsi di kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelumnya dengan kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Yulia Puskasari. Saya beralamat di Airbang. Saya lahir di Lubuk Linggau 24 Juli 2003. Hobi saya nonton film dan mata hidup saya Isora Halsris. Baiklah, sebelum masuk ke cara mencegahnya nih, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dan suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat. Baiklah, korupsi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi nih korupsi ini terjadi. Yaitu ada faktor yang pertama, yaitu faktor internal yang berasal dari diri kita sendiri, yang termasuk adalah sifat tamak, gaya hidup konsumtif, dan lain-lain. Lalu ada kedua, faktor eksternal, yaitu penyebab korupsi banyak juga dari faktor eksternal, yaitu faktor politik, faktor hukum, ekonomi, dan organisasi. Saya akan menjelaskan satu persatu nih faktor eksternal dari faktor korupsi. Yang pertama ada faktor politik. Politik adalah suatu hal yang dapat dipandang paling berkuasa di negara ini. Jadi orang tidak segan akan melakukan semua hal walaupun itu tidak baik, seperti menyogok agar memenangkan pemilu. Lalu juga ada faktor hukum. Dapat terjadinya korupsi bisa jadi dikarenakan perundang-undangan atau perlemahnya penegakan hukum. Selanjutnya ada faktor ekonomi, yaitu dikarenakan ekonomi yang tidak mencukupi membuat orang ingin melakukan korupsi. Lalu ada faktor organisasi, lemahnya pemimpin dalam organisasi tersebut bisa memicu terjadinya korupsi. Nah, selain korupsi ini ada salah satu jenisnya nih, yaitu gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Next. Baiklah, di sini ada contoh gratifikasi yang ada di lingkungan kita, yaitu menggunakan transaksi elektronik atau tanpa sarana elektronik. Yaitu yang pertama ada diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, pemberian uang, dan belum saya letakkan di sini yaitu pemberian makanan. Selanjutnya kita masuk ke inti dari presentasi saya di sini, yaitu cara sederhana cegah korupsi di kehidupan sehari-hari. Yaitu pertama, pahami segala bentuk korupsi dan lawan. Yang kedua, hindari sikap ingin jalan pintas. Yang ketiga, cari tahu asal-usul hadiah yang sampai pada kita. Yang keempat, ajarkan dan contoh sikap anti korupsi pada anak sejak kecil. Lalu yang kelima, asah sikap sensitif anak terhadap lingkungan sekitar. Yang keenam, biasakan hidup sederhana, mencukupi dari apa yang ada. Yang ketujuh, berani mengatakan tidak pada setiap tindakan tidak jujur. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang tidak dipahami nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Saya akhiri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Yulia mengenai cara sederhana mencegah korupsi. Dari pemaparan materi Yulia tadi, apakah ada dari rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya mengenai cara sederhana mencegah korupsi?
Apabila ada, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Baiklah, pada saudari disilakan. Baiklah, jika ada dari rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan memperkenalkan diri. Baiklah, pada saudari disilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Nia. Izin bertanya, Pak. Kenapa seorang pemimpin itu menjadi faktor sebagai orang yang korupsi di organisasi tersebut? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Boleh beri tepuk tangan dulu. Baiklah, selanjutnya dari rekan-rekan yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Nah, jika tidak ada, boleh langsung saja untuk pertanyaan saudari Nia langsung saja dijawab oleh pemateri kita, saudari Yulia, disilakan. Baiklah, saya langsung aja menjawab. Tadi pertanyaannya, mengapa sih pemimpin itu menjadi faktor orang itu bisa terjadi korupsi di sebuah organisasi? Yaitu pemimpin itu adalah salah satu tolak ukur. Jadi misalnya nih, kalau misalnya pemimpin itu tidak tegas, tidak peka dan acuh tak acuh terhadap anggotanya, maka anggotanya akan semena-mena. Organisasi tersebut tidak baik dan juga semua orang anggota tersebut juga bisa melaksanakan korupsi. Namun tidak menutup kemungkinan kalau pemimpin tersebut juga bisa melakukan korupsi karena ia yang paling berkuasa di dalam di dalam organisasi tersebut. Jadi diharapkan dalam sebuah organisasi tersebut sebaiknya memilih pemimpin yang menurut Anda bijaksana dan tanggung jawab. Sekian menurut saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Yulia. Jawabannya sangat luar biasa. Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Sudah, Pak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih juga kepada saudari Nia yang telah bertanya pertanyaan yang sangat luar biasa dan telah dijawab juga. Sebelum kakak tutup penyuluhan ini, kakak ingin bertanya dulu kepada rekan-rekan sekalian mengenai apa saja sih faktor penyebab korupsi? Apakah ada yang tahu? Baiklah, kepada saudara disilakan. Faktor penyebab korupsi ada 4. Yang pertama faktor politik, yang kedua faktor hukum, ketiga faktor ekonomi, dan keempat faktor organisasi. Baiklah, jawabannya sangat benar. Boleh beri tepuk tangan dulu. Nah, tadi saudara tadi menjelaskan salah satu faktor penyebab korupsi adalah faktor politik. Nah, apakah ada dari rekan-rekan sekalian yang bisa menjelaskan tentang apa itu faktor politik? Jika ada, boleh mengangkat tangan. Baiklah, kepada saudari disilakan. Baiklah, saya Ina izin menjawab. Faktor politik itu merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politik pada pemegang kekuasaan, bahwa ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Baiklah, jawabannya sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Nia. Mungkin itu saja penyuluhan dari kakak. Sebelum kakak mengakhiri penyuluhan ini, kakak akan membagikan pamflet yang bisa dibaca kembali oleh rekan-rekan sekalian saat sudah berada di rumah nanti. Iya, Kak. Boleh ke BP? Boleh ke Pancar, Kak? Boleh. Sangat boleh. Kepada tetangga boleh dibagikan, Mantan, mantan, sangat kepada selingkuhan apalagi sangat boleh. Ya, kepada pedagang-pedagang, kepada Kasih, Kak. Kasih, Kak. terima kasih. Mungkin itu saja penyuluhan dari kami. Terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktunya. Terima kasih juga atas perhatiannya. Kami sebagai penyuluh pada siang hari ini mengucapkan